Kali ini kita akan berdiskusi dengan Tuan Pendengar Apologet dengan tema apa sih yang istimewa dari Israel sehingga dipilih Tuhan. Namanya Israel adalah hidup dan ada pula namanya Goyim yaitu genter. Bangsa-bangsa non-Yahudi banyak orang yang salah paham. Apakah ini sebuah diskriminasi? Itu bukan. Jadi Tuhan memilih suatu umat dan pilihan itu sifatnya untuk memberikan rencana. Rencana yaitu penyelamatan seluruh umat manusia dan tokoh yang pertama digerakkan oleh Tuhan yang dipilih adalah Abraham. Jadi silahkan langsung ke tema Pak Pendengar Apologet dan kesempatan dipersilahkan. Israel memiliki kedudukan istimewa dalam keyakinan Yahudi karena dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Nama Israel mengacu pada keturunan Yakub yang juga dikenal sebagai orang Israel. Dalam keyakinan Yahudi, Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi pembawa ajaran moral dan untuk memenuhi rencananya dalam memberikan penyelamatan kepada seluruh umat manusia. Pemilihan Israel oleh Tuhan bukanlah tentang diskriminasi terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi. Sebaliknya, itu adalah bagian dari rencana ilahi untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Abraham, sebagai tokoh pertama yang digerakkan oleh Tuhan yang dipilihnya, memainkan peran penting dalam sejarah ini sebagai leluhur bangsa Israel dan juga sebagai figur yang dihormati dalam agama-agama samawi lainnya. Abraham diutus meninggalkan negerinya, rumah bapaknya menuju ke suatu negeri yang ditunjuk kepadanya. Tetapi negeri itu belum dilihat Abraham. Lalu Abraham dijamin bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar dan termasyhur. Yang menjadi berkat, siapa yang memberkatinya akan diberkati, siapa yang mengutukinya akan dikutuk oleh semua kaum di muka bumi ini. Bagaimana menurut Anda, Pak Apologet? Pasal 12 ayat 1 menggambarkan saat Abraham diutus oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, rumah ayahnya, dan menuju ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya. Pada saat itu, Abraham belum melihat negeri itu, tetapi Tuhan memberikan jaminan kepadanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dalam jaminan tersebut, Tuhan menyatakan bahwa Abraham akan menjadi terkenal, namanya akan menjadi berkat, dan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat melalui dia. Ini menegaskan peran penting Abraham dalam rencana penyelamatan yang Tuhan rencanakan untuk umat manusia. Selain itu, jaminan tersebut juga menyatakan bahwa siapapun yang memberkati Abraham akan diberkati, dan siapapun yang mengutuknya akan dikutuk, menunjukkan perlindungan dan keberkahan Tuhan terhadap Abraham. Nah, saudara-saudara, kita tahu sendiri perjalanan kehidupan Abraham ketika disuruh meninggalkan negerinya. Itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tetapi meninggalkan paradigma, pola hidup, budaya, adat istiadat yang tidak sejalan dengan master plan Tuhan. Ke depan termaksud apa yang dimaksud diantaranya adalah diskriminasi gender, di mana wanita pada waktu itu tidak mendapatkan posisi sebagai tawanan sepadan laki-laki. Makanya, saudara-saudara, muncullah Tuhan menguji Abraham itu dengan perjalanan hidupnya. Janjikan sebagai bangsa besar. Tapi pada sampai masa tuanya, istrinya juga sudah tua, tapi anak tidak kunjung datang. Sampai-sampai kemudian Abraham itu mengeluh kepada Tuhan. Mana janjimu yang menjadikanku sebagai bangsa yang besar sedangkan aku tidak punya anak? Bisakah dijelaskan, pendengar Apologet? Silahkan. Perjalanan hidup Abraham memang mencerminkan sebuah perjalanan spiritual yang dalam. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, itu bukan hanya tentang meninggalkan geografis, tetapi juga tentang meninggalkan paradigma budaya dan pola hidup yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Salah satu contoh dari perjalanan tersebut adalah pengujian Abraham terkait dengan masalah diskriminasi gender, di mana posisi perempuan dalam masyarakat pada saat itu tidak setara dengan laki-laki. Meskipun dijanjikan sebagai bangsa yang besar, Abraham dan istrinya Sarah mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan.
Bahkan ketika mereka sudah tua, janji Tuhan tampaknya belum terpenuhi. Reaksi Abraham yang mengeluh kepada Tuhan adalah wajar mengingat situasi yang sulit itu. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan iman, terkadang kita mengalami keraguan dan keputusasaan. Namun, cerita Abraham juga mengajarkan kita tentang kesetiaan dan kepercayaan kepada Tuhan, karena pada akhirnya janjinya terpenuhi melalui kelahiran anak yang disebutkan dalam Alkitab. Ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan tidak selalu terwujud sesuai dengan waktu atau cara kita, tetapi Tuhan selalu setia dan janjinya pasti digenapi. Dalam keluh Abraham, apakah Elijah hambaku itu yang harus mewarisi semua yang kuperoleh? Katanya pada Tuhan. Tuhan menyuruhnya keluar. Dan dari rumahnya, Abraham melihat bintang-bintang di langit. Lalu Tuhan berkata, lihatlah bintang-bintang itu apabila engkau bisa menghitungnya seperti itu nanti keturunanmu. Tetapi Abraham sudah mulai percaya kembali, tetapi kemudian Sarah yang mulai ragu. Lalu ironisnya Sarah kembali kepada aturan-aturan hukum yang oleh Tuhan dianggap tidak adil sehingga meninggalkan nilai itu. Sarah menyuruh Hagar kepada Abraham. Siapa tahu Sarah itu dapat anak dari Abraham. Sebetulnya pola budaya hukum yang ada sangat dibenci Tuhan. Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan Kasdin lewat pengangkatan anak misalnya. Tetapi ada syarat-syarat di mana apabila seorang nyonya tidak bisa memberikan anak pada suaminya. Sebenarnya ungkapan ini juga salah. Tidak memberikan anak pada suaminya. Kalau yang mandul si perempuan, bagaimana? Jadi ungkapan ini sebetulnya sudah tidak jujur. Artinya tidak fair. Yang mengambil hamba itu untuk memperoleh anak dari dia. Nantinya syaratnya harus lahir di rumah sang nyonya supaya menegaskan membuktikan bahwa itu memang anaknya. Bagaimana menurut pendapat Apologet? Ya, Eliezer memang dianggap sebagai hamba Abraham yang seharusnya mewarisi semua yang dimilikinya, seperti yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Namun, ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari rumahnya dan menunjukkan bintang-bintang di langit sebagai simbol janjinya akan keturunannya, Abraham mempercayai Tuhan. Namun, kemudian Sarah, istri Abraham, mulai meragukan janji Tuhan. Ironisnya, Sarah kemudian kembali kepada pola budaya dan hukum yang dianggap tidak adil, yaitu memberikan hamba perempuannya, Hagar, kepada Abraham untuk mendapatkan anak. Ini mencerminkan pola budaya dan hukum pada zaman itu di mana ketidaksuburan perempuan dianggap sebagai aib, dan pemberian hamba perempuan untuk melahirkan anak dianggap sebagai solusi. Pada saat Hagar melahirkan Ismail, secara naluriah sebagai seorang perempuan, dia memandang rendah Sarah, nyonyanya. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat pada masa itu menghukum mereka yang tidak memiliki keturunan. Praktik seperti menangis di bukit karena ketidaksuburan merupakan gambaran dari bagaimana budaya saat itu menghargai keturunan dan melihat ketidaksuburan sebagai sesuatu yang memalukan. Kemudian, ketika Hagar dinikahi oleh Abraham dan melahirkan Ismail, itu menggambarkan bagaimana adopsi dilakukan pada zaman itu. Meskipun anak tersebut lahir dari Hagar, ia dianggap sebagai anak Sarah, nyonyanya, dan ini merupakan suatu contoh dari percontohan adopsi pada zaman itu. Dengan permasalahan atau kasus-kasus seperti ini, misalnya, maknanya Tuhan mencoba Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dikasihi, yaitu Ishak, yang dipersembahkan ke tanah Moriah sebagai korban bakaran. Apakah ini penjelasannya pendengar Apologet? Pertama-tama, kasus di mana Tuhan mencoba Abraham dengan memerintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, sebagai korban bakaran di tanah Moriah, bukanlah untuk menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan korban manusia. Sebaliknya, Tuhan mencoba iman dan ketaatan Abraham.
Pada akhirnya, Tuhan menyediakan seekor domba sebagai korban pengganti, menegaskan bahwa Dia tidak menginginkan pengorbanan manusia. Selain itu, pemilihan Israel untuk menjadi umat pilihan dan dikuduskan oleh Tuhan tidak berarti bahwa mereka secara otomatis lebih suci atau lebih baik dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Dikuduskannya Israel mencerminkan pemilihan Tuhan untuk memperkenalkan standar moral yang lebih tinggi kepada mereka, serta menunjukkan peran mereka dalam menyebarkan ajaran moral tersebut kepada seluruh umat manusia. Hukum-hukum khusus yang diberikan kepada Israel tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi bangsa-bangsa non-Yahudi, tetapi sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan Israel dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ini termasuk prinsip-prinsip moral, peraturan keagamaan, dan hukum-hukum yang dirancang untuk memelihara keadilan, kebenaran, dan kesucian di antara umat Israel. Misalnya, kalau untuk orang Israel berlaku yang disebut hukum Musa, nanti di masa kemudian setelah Zaman Yesus tradisi itu dikumpulkan oleh para rabi yang merotas yang disebut dengan tarikh Mishpat Musa. Dalam semua aturan-aturan itu, ini kan berlaku universal. Bagaimana menurut pendengar apologet? Benar, hukum Musa yang terdiri dari 613 peraturan diterapkan bagi orang Yahudi, dan terbagi menjadi 3 klasifikasi utama. Pertama, ada Mishpatim, atau hukum yang bersifat universal, yang meliputi prinsip-prinsip moral dasar seperti larangan membunuh, berzina, mencuri, dan memberikan kesaksian palsu. Ini adalah hukum-hukum yang berlaku bagi semua orang, tidak hanya bagi orang Israel. Kedua, ada Edot, atau hukum yang bersifat peringatan, seperti larangan memakan daging anak kambing bersama susu induknya. Hukum-hukum ini dirancang untuk membedakan dan mengkhususkan umat Israel dari bangsa lain, serta menjaga mereka dari pengaruh praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Taurat, seperti pemujaan terhadap kesuburan rahim yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitar. Di samping itu, ketika Israel mengalami disintegrasi dan terbelah menjadi 2 wilayah, terjadi penyimpangan dari ajaran Tuhan di beberapa kasus, seperti dalam cerita Raja Ahab yang memperistri Jezebel dan memperkenalkan pemujaan kepada Baal. Ini menyebabkan kemurkaan Tuhan dan konflik dengan para nabi, seperti yang terjadi dalam kisah Elia yang membunuh nabi-nabi Baal. Tindakan tersebut dimaknai sebagai langkah-langkah pembasmian akar terorisme atau kejahatan spiritual dalam konteks tersebut, yang mungkin tidak selalu mudah dipahami tanpa memahami konteks teks Alkitab. Memahami tindakan Tuhan dalam cerita mengenai Elia yang membunuh nabi-nabi Baal memang bisa menimbulkan pertanyaan moral yang kompleks. Dalam konteks tersebut, mungkin ada pemahaman bahwa Tuhan bertindak untuk membasmi pengaruh dan praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajarannya. Ini dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga kesucian moral dan spiritual umatnya, serta untuk menghindari pengaruh negatif yang dapat merusak moralitas dan ketaatan mereka terhadap Tuhan. Analogi dengan membasmi terorisme untuk keselamatan orang banyak memang dapat memberikan pemahaman yang relevan. Dalam beberapa kasus, tindakan keras mungkin dianggap perlu untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan umum, meskipun hal ini tetap merupakan topik yang kompleks dan kontroversial. Peringatan seperti, "Jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha," dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk menjaga komitmen moral dan spiritual umat Israel terhadap Tuhan, serta untuk membedakan mereka dari praktik-praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Ini adalah salah satu cara bagi Tuhan untuk membimbing dan mengarahkan umatnya menuju jalur yang benar dan sesuai dengan kehendak-Nya. Peringatan mengenai, "Jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha," memang seringkali dihubungkan dengan peristiwa Yakub yang bergulat dengan malaikat dan dipukul pada pangkal pahanya. Hal ini mengingatkan umat Israel akan kegigihan dan perjuangan Yakub dalam mencari berkat dari Tuhan. Hukum-hukum yang diatur dalam kitab Imamat, termasuk larangan makan beberapa jenis hewan seperti unta, kelinci, pelanduk, dan babi, seringkali dipahami sebagai bagian dari hukum Taurat yang ditetapkan oleh Tuhan untuk membedakan umatnya dan mengajarkan mereka prinsip-prinsip kebersihan, kesucian, dan ketaatan kepadanya. Alasan mengapa babi dilarang untuk dimakan oleh orang Yahudi memang menjadi topik diskusi yang menarik. Beberapa pandangan mengaitkan larangan tersebut dengan aspek spiritual dan kesehatan, sementara yang lain mengaitkannya dengan kebiasaan dan kebiasaan budaya pada masa itu.
Namun, penting untuk diingat bahwa hukum-hukum tersebut, termasuk larangan makan babi, merupakan bagian dari identitas dan ketaatan orang Yahudi terhadap perintah Tuhan dalam Taurat. Meskipun mungkin sulit dipahami bagi beberapa orang, kepatuhan terhadap hukum-hukum tersebut merupakan bagian dari warisan spiritual dan budaya umat Yahudi yang telah diterapkan selama ribuan tahun. Dalam bahasa Ibrani, larangan makan babi dijelaskan dengan kata-kata, "Loto chalu et kol nevel veet pigul", yang secara harfiah berarti, janganlah kamu makan segala yang mati dengan sendirinya atau yang ditemui mati, yang termasuk larangan terhadap babi. Pemahaman atas larangan-larangan tersebut dapat bervariasi. Beberapa orang Yahudi mungkin memandangnya dari sudut spiritual dan kebersihan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai bagian dari identitas budaya dan ketaatan terhadap hukum Taurat. Dalam konteks persembahan anak sulung, hal ini terkait dengan konsep penting dalam agama Yahudi tentang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Anak sulung dari ternak atau hewan-hewan ternak diserahkan sebagai persembahan kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan atas keutamaannya. Dalam hal ini, hukum Taurat menetapkan bahwa hewan-hewan ternak yang muda atau yang terlalu tua tidak pantas sebagai persembahan. Sebagai persembahan kepada Tuhan sebagai tanda pengakuan atas keutamaannya. Dalam hal ini, hukum Taurat menetapkan bahwa hewan-hewan ternak yang muda atau yang terlalu tua tidak pantas sebagai persembahan, dan hal ini mungkin juga berlaku untuk babi yang memiliki anak dalam jumlah besar. Ketika anak-anak bertanya tentang larangan-larangan ini, para orang tua diajarkan untuk menjelaskan peringatan-peringatan hukum Edot dan ketentuan-ketentuan hukum yang diberikan oleh Tuhan dalam Taurat, sebagai bagian dari pembelajaran dan pemahaman terhadap ajaran agama mereka. Hukum Nuh, yang juga dikenal sebagai Sheva Mitzvot Bnei Noach atau 7 hukum bagi anak-anak Nuh, adalah seperangkat hukum yang diyakini berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk orang non-Yahudi. Hukum ini diyakini berasal dari perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh setelah banjir besar, yang secara tradisional dianggap sebagai aturan moral dasar yang diberikan kepada umat manusia secara keseluruhan. Hukum Nuh ini terdiri dari 7 hukum atau perintah yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar moralitas yang harus diikuti oleh semua orang. Perintah-perintah ini termasuk larangan penyembahan berhala, larangan pembunuhan, larangan mencuri, larangan berzina, larangan mengucapkan kata-kata keji atau menghina nama Tuhan, larangan mengonsumsi anggota tubuh dari hewan hidup, serta kewajiban untuk membangun sistem hukum yang adil. Bagi orang Yahudi, hukum Nuh ini dianggap sebagai bagian dari ajaran Taurat yang lebih luas, sementara bagi orang non-Yahudi, ini dianggap sebagai dasar moralitas yang diberikan oleh Tuhan untuk seluruh umat manusia. Meskipun hukum Nuh ini lebih sederhana dan lebih umum dibandingkan dengan hukum Taurat yang lebih rinci, tujuannya tetap sama, untuk memandu manusia dalam menjalani kehidupan yang bermoral dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada perspektif Kristen, hukum-hukum tersebut umumnya dilihat sebagai prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Meskipun sistematisasi dan penekanan atas hukum-hukum tersebut dapat bervariasi antara berbagai aliran Kristen, inti dari prinsip-prinsip tersebut tetap diakui. Prinsip, jangan ada ilah lain, sesuai dengan perintah pertama dalam 10 perintah Allah, yang menekankan eksklusivitas dalam penyembahan kepada Tuhan. Ini dilihat sebagai dasar iman Kristen dalam menyembah Tuhan yang satu. Prinsip tentang menghormati Tuhan atau tidak menistanya juga ditemukan dalam ajaran Perjanjian Baru, di mana Yesus mengajarkan tentang pentingnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Imoralitas seksual dan percabulan juga merupakan tema yang sering diangkat dalam ajaran Kristen, dengan penekanan pada kehormatan dalam hubungan seksual dan kepatuhan terhadap perintah moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Tindakan kekerasan dan pembunuhan juga dilarang dalam ajaran Kristen, yang menekankan pentingnya mengasihi sesama manusia dan menjaga perdamaian. Terkait dengan memakan darah atau daging binatang yang mati dengan cara menyiksa, prinsip moral yang mendasar adalah menghormati kehidupan dan menghindari menyiksa atau menyebabkan penderitaan pada makhluk hidup. Dalam konteks Kristen, hal ini dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai kasih dan keadilan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Meskipun penekanan dan penafsiran atas prinsip-prinsip ini dapat bervariasi antara aliran-aliran Kristen, intinya tetap mengarah pada pemahaman akan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencerminkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan hormat terhadap sesama dan ciptaannya. Nah, kadang-kadang orang memahami secara keliru untuk menanggapi
hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena tidak paham sejarah dan tidak dapat sumberan betul, sehingga pikiran dan nalurinya tidak mengena bagaimana menurut pendengar apologet. Benar, pemahaman dan penegakan hukum-hukum moral, termasuk hukum Nuh, memang dapat menjadi subjek interpretasi dan penafsiran yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk ada lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menjalankan keadilan secara adil. Dalam tradisi Yahudi, lembaga tersebut dikenal sebagai Sanhedrin atau Dinin, yang bertugas menjalankan hukum-hukum Taurat dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Orang non-Yahudi yang mematuhi hukum-hukum Nuh juga dianggap sebagai umat yang saleh atau HCD, umat Haolam, yang mengikuti prinsip-prinsip moral dasar yang diakui oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Dalam konteks awal gereja Kristen, terdapat dua kelompok utama. Kelompok pertama dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus Kristus, dan pusatnya berada di Yerusalem. Kelompok ini umumnya dikenal sebagai komunitas Nasrani atau Gereja Yerusalem. Mereka terus mempertahankan tradisi Yahudi dan hukum Taurat, serta mengakui Yesus sebagai Mesias. Kelompok kedua adalah komunitas Kristen yang lebih luas, yang juga dikenal sebagai umat Kristen atau Gereja Gentile. Mereka terdiri dari orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Kristen dan menerima ajaran-ajaran Yesus Kristus. Meskipun terjadi perbedaan dalam praktik dan pemahaman antara kedua kelompok ini, mereka semua berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran moral dan etika yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul-Nya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah bagaimana Israel menjadi pilihan Tuhan. Semoga dari diskusi ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar, agar kita bisa mengenal Tuhan dan paham dengan benar. Terima kasih pada pendengar apologet. Kita telah mengerti sejarah bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel. Dan semuanya itu banyak dari Israel lah, Nabi, dan dari Israel lah dimulai sejarahnya. Dan dari Israel lah Tuhan memilih memperdengarkan dan melihat dan memerahkan Nabi-Nabi, memperdengarkan suaranya dan memulai sejarah dalam kehidupan manusia sebagai contoh cinta kasih Tuhan. Kiranya ini bermanfaat. Terima kasih bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.